Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alimul ulama, para tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur pada malam hari ini kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Allah sampaikan kita semua di malam yang ke-10. Mudah-mudahan yang lalu diterima dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang akan datang malam ini, dan insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, sehat wal afiat, taufik dan hidayah serta maunahnya, sehingga bisa menyelesaikan kegiatan Ramadan suntuk ini dalam keadaan berkah, berkah umur, berkah kesehatan, berkah kantong juga. Ini sangat penting. Soalnya ibu-ibunya sudah ngolongin kalendernya, list pakaian, baju dan lain sebagainya. Lebarannya nggak bahagia nanti kalau kurang berkah. Maka malam hari ini merupakan malam yang mustajab. Kita banyak-banyak munajat dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di sini masih istiqomah 11 rakaat ya. Alhamdulillah, memang itu yang saya cari-cari. Karena saya kemarin itu sholatnya yang 23. Ya, alhamdulillah saya bersyukur malam ini ketemu sama sholat yang jumlahnya 11. Jadi ringan bagi kami, tapi insya Allah madhabnya minimalis, surganya maksimalis. Aw kama qala ad-dunya mata'ul urur, bahwa dunia itu adalah tipu-tipu daya. Nah, ad-dunya mata'ul urur. Dunia tipu-tipu daya. Ada yang dayanya 900 diubah jadi 1100. Ada yang 1100 dirubah menjadi 1300. Namanya juga dunia. Jadi kalau tipu sana tipu sini dunia ini, termasuk kita ketipu pun itu hal biasa, karena memang rumusan dunia. Kalau yang tidak ada tipu artinya bapak-bapak udah siap. Sudah siap ya? Enggak mau ada tipuan berarti kita sudah siap. Di alam barzah nggak ada tipuan. Fiyamil hisab tidak ada tipuan. Nyebrang di sirat tidak ada tipuan. Jadi tegas Allah Subhanahu wa taala, ad-dunya mata'ul urur, tipu-tipu. Kemarin kelihatan cakep, hari ini tambah cakep. Betul Pak Haji ya? Iya. Kemarin nakal, hari ini tambah, bukan saya ngomong. Maksudnya tambah soleh. Kemarin pernaknya sedikit, tambah umur, biasanya pernaknya tambah mahal. Namanya tipu-tipu. Maka oleh karena itu, Ramadan puasa itu merupakan tarbiyah bagaimana melahirkan orang yang jujur di hadapan Allah. Orang yang tulus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amal besar ataupun kecil. Jangankan kecil, besar saja kalau tidak jujur dan tidak ada ketulusan, nonsen di hadapan Allah. Kecil istiqomah tapi ada kejujuran, ada sidqah, ketulusan, keikhlasan, insya Allah dijabah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jujur dan tulus insya Allah gampang melewati garis batas. Saya ingin bercerita saja hari ini Pak ya. Ini terlalu semangat bagaimana saya ini? Saya ingin bercerita, ada orang Madura nelayan. Biasa orang Madura kan pinggir pantai Pak ya, kepulauan. Suatu waktu nelayan ini nyalakan perahunya berarah ke selatan, lewat Banyuwangi. Dari Banyuwangi maju lagi ke arah Bali. Maju lagi, tiba-tiba ada peluit yang berbunyi. Ada polisi Australia. Kemudian beliau berkata kepada nelayan ini, stop. Apa kata orang Madura? Ada apa katanya? Sampeyan sudah melewati batas teritorial negara. Loh, kata siapa? Di mana buktinya? Lah ini batasannya ada. Bapak emang nggak pernah baca peta? Mohon maaf, ini adalah lautannya Allah, kata orang Madura. Waduh, ini kata polisi Australia, ini makhluk planet sebelah mana ini? Terus dilanjutkan pertanyaannya oleh polisi Australia.
Sampian datang jauh-jauh dari Madura ke sini mau ngapain? Saya ini pengen nyari ikan, Pak. Loh, sampian ini sudah mencuri ikannya orang Australia. Apa jawabannya nelayan orang Madura? Dengan jujur dan tulusnya dia berkata, Pak, saya ini hanya mengejar ikan yang dari Madura sampai ke sini, makanya saya kejar. Loh, itu kalau bukan orang yang jujur dan tulus tidak akan bisa masuk teritorial bangsa lain, Pak. Karena kejujuran. Sama kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dasarnya jujur dan tulus, ikhlas, insya Allah Allah akan memperhitungkan amal kita walaupun sangat sedikit. Sebagaimana di dalam sebuah riwayat, Nabi Musa alaihissalam pernah berjumpa di tengah gunung bersama orang yang tulus, orang awam. Bermunajat, berdoa kepada Allah, ya Rabb, andaikan engkau ada di hadapanku, maka akan aku pijit-pijit engkau. Akan aku elus-elus engkau. Akan aku sayang-sayang engkau. Kemudian Nabi Musa memergokin dialog dirinya dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa marah-marah. Memang terkenal Nabi Musa ini dengan galaknya, Pak ya. Galak tapi tidak temperamen. Galak penuh dengan kebijaksanaan. Galak tidak berarti marah Nabi Musa. Kata Nabi Musa, ya Allah ya Rabb, saya ketemu fulan bin fulan kok munajatnya modelnya begini. Kemudian Nabi Musa protes kepada Allah, kalau begitu izinkan saya memenggal ini orang ya Rabb. Kata Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawabannya Allah? Ya Musa, ya kalim Allah, biarlah fulan itu bermunajat, bercengkrama, bermesraan denganku dengan bahasanya dia. Allah maha mengerti, maha bijaksana dengan ketulusan dan kesungguhan orang. Kadang-kadang ini mohon maaf kita dunia tipu-tipu, Pak ya. Ini saya termasuk orang kalau diundang ceramah itu jarang saya mau diatur itu, Pak. Karena saya baca di dalam kitab-kitab akhlak tasawuf, termasuk bulan Ramadan ini alhamdulillah al-hakir baca kitab Minah Husaniyah karyanya Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Bahkan di dalam kitab itu dijelaskan, ketika orang tampil kemudian karena manajemen terus diatur supaya mimiknya begini, pakainya begini, isinya begini, masya Allah, jauh daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada harapannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita apa adanya, tulus, kejujuran. Ramadan ini insya Allah sebuah tarbiyah bagaimana kejujuran ini kita tanamkan di dalam kehidupan kita semua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini katanya kultum, sudah lewat bukan? Saya ingin cerita seorang Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Beliau masih umuran kelas 3 SD lah kurang lebih, Pak ya. Kalau sekarang sekitar 9 tahun umurnya. Beliau dipesankan kepada ibunya, berpesan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sini, kata ibundanya, kamu pengen ngaji? Betul bunda. Saya ridha akan aku pasrahkan kembali kepada Tuhan yang menciptakan engkau. Sampai kapanpun engkau belajar ngaji di mana saja, terserah engkau. Kata bundanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi ibunya yang sangat salehah berpesan kepada beliau, satu pesan saya, yaitu kemana-mana jujur. Sampai beliau diberikan pakaian yang pakaiannya itu dijahitkan saku oleh bundanya, yang sakunya itu ditaruh di bawah keteknya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini ketek, Pak ya. Mohon maaf ini, contoh saja. Ini ketek, ditaruh di keteknya. Kan yang sekarang, model-model sekarang tuh keteknya kanan, kiri. Ya kalau kiai kan kudu banyak sakunya, Pak ya. Itu. Iya, ini belum kiai soalnya. Belum kiai ini. Iya. Nah, singkat cerita, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini menyusuri perjalanan dalam rangka thalabul ilm. Akhirnya sampai di perjalanan, ketemu dengan bandit, para perampok, para pencuri. Setiap orang yang lewat di kawasan ini hampir tidak ada selamat harta bendanya, Pak. Semuanya dihabiskan. Semuanya diludes sama mereka. Nah, sebelumnya termasuk orang rombongan yang ada di depannya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, semua harta bendanya dihabiskan oleh perampok tersebut. Alhasil ini gilirannya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian anak buah perampok ini bertanya, "Min
aina ji'ta, hamasmuk, dari mana dan siapa nama panjenengan? Dan di mana tabungannya engkau? Apakah engkau bawa bekal? Kemudian perampok ini banyak, Pak. Kurang lebih ada 7 sama pimpinannya. Anak buah pertama nanya kepada Tuan Syekh Abdul Qadir, apakah engkau bawa bekal? Bawa. Di mana? Di bawah ketek. Kata perampok ini, ini bocah ngeyel ini. Akhirnya tukar perampok yang kedua. Kamu bawa bekal? Bawa. Di mana? Di ketek. Waduh, ngeyel lagi nih. Akhirnya suruh maju lagi perampok berikut sampai 7. Akhirnya semua perampok itu tidak percaya. Akhirnya pimpinannya menghadap kepada bocil ini. Bocah, kamu bawa bekal nggak? Bawa. Di mana? Di ketek. Ah, beneran apa? Beneran, ini ada kata. Ditunjukin nama Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Singkat cerita, Pak, pimpinan perampok ini ngecek betul apa yang disampaikan oleh anak kecil ini, dilihatin ternyata uangnya, bekalnya ada di ketek sebelah kiri. Akhirnya sang pimpinan perampok ini menangis sejadi-jadinya, kemudian berujar kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, nah, kamu dari kecil saja sudah bisa jujur, tulus dalam berkata, sedangkan aku seumur hidupku pekerjaanku hanya berdusta, menipu, tidak penuh dengan kejujuran. Akhirnya membuat kejujuran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini taubatnya para perampok ini, Pak. Sehingga kurang lebih 7 apa 9 perampok ini ikut bertaubat di hadapan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu barokahnya daripada kejujuran. Maka oleh karena itu hadirin hadirat rahimakumullah, orang berpuasa itu hakikatnya bagaimana melatih kejujuran kita. Jujur nggak kita di saat kita berpuasa di hadapan Allah? Bukan hanya puasa mata, bukan hanya puasa makan dan minum, fikir dan hati kita sudah berpuasa apa belum? Sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengkategorikan puasa dengan 3, puasa syariah, puasa thariqah, puasa hakikat. Yang puasa hakikat ini agak berat. Apa puasa hakikat? Bagaimana melatih kejujuran, pandangan mata dengan fikir sama, pandangan fikir dengan hati sama. Bukan mimiknya indah tetapi hatinya dusta. Tidak, bukan itu yang dimaksudkan hakikatus shaum, hakikat puasa. Hadirin rahimakumullah, karena ini cuman kultum, jangan lama-lama, tapi mudah-mudahan ada barokah dan manfaat buat kita semuanya. Nanti saya mohon sadisan biar imam ya. Jadi sebelum dikomplain di demo karena suara saya pas-pasan. Ya, jadi saya sampaikan terlebih dahulu. Mohon maaf, sahabat TKM. Ya, saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.